Dan kita akan masuk teman-teman sekalian di hadis ke-20 pada kesempatan siang menjelang sore ini. Semoga Allah SWT berkahi. Saya bacakan hadisnya dari Tariq bin Shihab radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'ah. Abdun mamlukun, aw imra'atun, aw sabiyyun, aw marid. Hadis ini riwayat Abu Daud. Terjemahannya, sholat Jumat itu hak yang wajib. Artinya kewajiban. Bagi setiap muslim dengan berjamaah, kecuali 4 golongan. Hamba sahaya, wanita, anak kecil, dan orang sakit. Kita dengarkan dulu penjelasan yang ditulis oleh penulis di sini. Kemudian insya Allah seperti biasa kita baru masuk ke rincian tambahan. Al-Khattabi berkata dalam Ma'alim as-Sunan pada juz 1 halaman 243, para ahli fikih sepakat bahwa kaum wanita tidak diwajibkan sholat Jumat. Jadi salah satu karakter yang harus diperhatikan, gugur kewajiban Jumatnya. Dan mereka sholat duhur saja di rumah. Namun para ulama berbeda pendapat tentang hamba sahaya. Al-Hasan dan Qatada rahimahullah, Hasan Basri dan Qatada berpendapat bahwa sholat Jumat wajib bagi hamba sahaya yang mukharij, dalam kurung yang sedang mengusahakan untuk merdeka. Demikian pula Imam Al-Auza'i berpendapat, saya mengira bahwa mazhab Daud mewajibkan sholat Jumat bagi hamba sahaya. Sampai sini teman-teman sekalian, singgungan tentang masalah hamba sahaya. Siapa hamba sahaya itu? Hamba sahaya adalah seseorang yang menjadi budak karena kondisi yang dia alami. Pertama kondisinya karena kalah perang. Biasanya di zaman dulu orang kalau kalah perang, yang kalah itu menjadi hamba sahayanya yang menang. Dan kalau jadi hamba sahaya, maka berarti hak majikannya boleh diperjualbelikan. Kalau selain Islam, mereka mendolimi hamba sahayanya, memukulnya, menyiksanya, membunuhnya. Kalau dalam Islam ada hukum, ada tata cara yang harus diikutin, yaitu harusnya dia bermuamalah yang baik dengan hamba sahayanya. Kita temukan banyak sekali dalam ayat Al-Quran Allah menyebutkan tahrir raqabah, fakku raqabah, bebasin budak, bebasin budak. Dan dijanjikan pahala yang besar. Juga kita temukan bagaimana hamba sahaya bisa dijadikan sebagai tebusan terhadap pelanggaran syari kita yang membutuhkan kafara, pembayaran denda. Seperti di Ramadan ada orang berhubungan biologis suami istri di siang hari Ramadan sehingga batal puasanya. Nah ini teman-teman sekalian, selain bertobat kepada Allah dan wajib mengganti puasa Ramadannya itu, dia juga harus bayar kafarah. Bebasin budak, kemudian kalau tidak punya puasa 2 bulan berturut-turut, kalau tidak bisa maka memberikan makan 60 orang miskin. Nah, ini pembebasan budak. Kemudian juga hamba sahaya ini dianjurkan agar diberikan makan yang kita makan, pakaian yang kita pakai, ya. Itu Islam mengatur dengan rapi. Dan ada namanya hukum mukatab. Mukatab itu maksudnya, atau mukatib ya, itu kalau hamba sahaya memohon kepada majikannya agar dibebaskan dengan dia membayar bayaran tertentu, maka majikannya dianjurkan, bahkan pendapat sebagian ulama diwajibkan untuk menerima itu. Misalnya hamba sahaya mengatakan saya ingin bebas, ya. Kira-kira apa syaratnya? Kata majikannya, syaratnya kau bayar 10 juta. 10 juta rupiah. Kemudian si hamba saya mengatakan, boleh nggak saya cicil setiap bulan 1 juta. Jadi 10 bulan saya bebas. Maka di sini anjuran ulama, majikannya mengatakan baiklah. Dan mukatab ini salah satu orang yang dijanjikan rezeki oleh Allah SWT melalui hadis Nabi SAW. Selain orang yang menikah karena meninggalkan yang haram, selain mujahid juga mukatab ini atau hamba saya yang coba menebus dirinya dengan membayar
membayar. Nah, hamba sahaya ini dalam hadis tadi disebutkan, dia juga termasuk yang gugur darinya kewajiban Jumat. Ya. Selama dia masih berstatus hamba sahaya. Dan khilaf di antara ulama tentang masalah itu. Ada yang mengatakan seperti zahirnya hadis ini, ya, dia tidak wajib Jumat, tapi kalau majikannya izinkan boleh Jumat, kalau tidak dia ganti dengan duhur. Tapi ada juga yang berpendapat, dan ini mazhab Daud al-Zahiri, dan ini tidak dipakai tentunya oleh umumnya ulama, yang mengatakan wajib bagi hamba sahaya sholat Jumat. Yang benar adalah seperti hadis ini. Kemudian kata penulis, masih lanjutan perkataan Al-Khattabi, telah diriwayatkan dari Imam Az-Zuhri rahimahullah, seorang ulama tabi'in, dia berkata, apabila seorang musafir mendengar azan, hendaklah ia hadir menunaikan sholat Jumat. Begitu pula diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakhai rahimahullah. Jadi kan di sini dikatakan, ya, tambahan informasinya, kalau musafir kan juga sebenarnya ada riwayat lain menjelaskan musafir pun gugur dari dia sholat Jumat. Tapi kalau dia dengarkan azan dan orang lagi Jumatan, dia ada waktu di situ, dia berhenti, dia sholat Jumat. Begitu pula diriwayatkan oleh Ibrahim An-Nakhai. Hadis ini menerangkan bahwa sholat Jumat merupakan fardu ain, artinya kewajiban secara individual. Inilah zahirnya pendapat Imam Syafi'i, dan dia memberi catatan berkenaan dengannya. Dia berkata, sebagian besar ulama fikih, maksudnya Imam Syafi'i berkata, berpendapat bahwa sholat Jumat itu hukumnya adalah fardu kifayah. Hadis tersebut tidak bisa dijadikan sandaran karena Tariq Ibn Shihab belum pernah mendengarkan hadis tersebut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia hanya pernah bertemu dengan beliau. Maksudnya pendapat yang mengatakan bahwasanya sholat Jumat adalah fardu kifayah, ini karena berpegang pada riwayat tadi Tariq Ibn Shihab, sementara riwayat ini masih diperselisihkan oleh para ulama. Yang benar adalah dia fardu ain. Kalau selama laki-laki muslim itu sudah balik, berakal, ya, bukan musafir, bukan sakit, ya, maka dia wajib untuk menghadiri Jumat, sebagaimana potongan pertama hadis ini, al-Jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'ah. Ya, Jumat itu wajib secara individu bagi setiap muslim berjamaah, ya, untuk dikerjakan berjamaah. Kecuali kecuali empat, illa arba'ah. Disebutkan tadi, hamba sahaya, wanita, anak kecil, dan orang sakit. Selanjutnya kata beliau, As-San'ani rahimahullah berkata dalam Subulus Salam juz 2 halaman 94 sampai 95, berdasarkan kumpulan hadis di atas bahwa sholat Jumat tidak diwajibkan bagi 6 golongan. Di antaranya adalah anak kecil dan perempuan, berdasarkan ijma' para ulama. Begitu juga orang sakit dan hamba sahaya, kecuali menurut pendapat Daud al-Zahiri. Orang musafir atau perpergian dan orang pedalaman padang pasir yang tidak menetap. Jadi maksudnya As-San'ani menambahkan ada 2 golongan selain 4 tadi yang tidak wajib Jumat. Selain hamba sahaya, wanita, anak kecil, dan orang sakit, ditambahkan juga adalah musafir. Dan ada riwayatnya yang menyebutkan musafir. Jadi kalau musafir Anda safar hari Jumat, Anda boleh menggantikan dengan duhur dan dijamak qasar dengan asar. Juga di sini dikatakan tambahannya adalah orang yang tinggal di padang pasir dan tidak menetap. Nah, umumnya teman-teman sekalian, orang yang Badui yang tinggal di padang pasir, mereka hidup di kemah. Nah, biasanya mereka ini per 3 hari, 2 hari, 1 minggu mereka pindah tempat. Bentar di padang pasir ini, sebentar di padang pasir sana, mereka pindah-pindah tempat. Saya pernah waktu di Jordan dulu, lewat di salah satu atau di pinggiran padang pasir, ya, perjalanan waktu salah satu perjalanan kami dari kota ke kota yang lain. Terus kemudian saya lihat bangunan, tapi bangunan itu bagus, cuma tidak ada penghuninya gitu ya. Terus saya tanya orang Jordannya, kebetulan dia tour leader kita, saya katakan, ini bangunan apa? Dia bilang ini bangunan pernah dibuat oleh pemerintah Jordan untuk orang-orang Arab Badui. Mereka ini memang tidak bisa diajak tinggal di kota. Mereka tinggalnya selalu
di kemah saja dan di padang pasir. Mereka tidak mau tinggal selain di padang pasir. Kuasa Allah buat hati mereka menjadi penghuni wilayah padang pasir yang luas. Nah, pernah pemerintah membuatkan untuk mereka bangunan sebagai sekolah agar mereka tinggal di kemah oke, tapi mereka anaknya sekolah gitu. Itu juga tidak mau. Karena mereka tidak suka menetap di satu tempat. Mereka pindah dari seberapa luas padang pasir, disitulah mereka hidup. Mau ratusan kilometer pun mereka pindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Seperti itu. Nah, makanya As-San'ani mengatakan orang-orang seperti ini karena tidak menetap, nggak ada juga Jumat bagi dia. Ya, itu ini dikatakan tadi di sini ya. Dan orang pedalaman padang pasir yang tidak menetap atau dalam kurung nomaden. Ibnu Al-Humam dalam Fathul Qadir juz 2 halaman 62 berkata, sebagaimana anak kecil tidak diwajibkan sholat Jumat, begitu juga dengan perempuan. Karena wanita memiliki udzur dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang istri terhadap suaminya, maka gugur baginya kewajiban sholat Jumat. Dia tetap sholat duhur tapi Jumat gugur. Ibn Rushd dalam kitab Bidayatul Mujtahid juz 1 halaman 157 juga berkata, adapun golongan yang disepakati dalam kurung wajib melaksanakan sholat Jumat adalah laki-laki, balik dan sehat. Dalam kurung sehat jasmani dan rohani. Dan tidak diwajibkan bagi perempuan dan orang sakit berdasarkan ijma'. Namun jika mereka hadir ke masjid, maka mereka termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat Jumat. Maksudnya apa? Perempuan tidak wajib sholat Jumat. Tapi pertanyaannya, boleh nggak kalau perempuan ingin sholat Jumat? Jawabannya boleh. Tapi bukan kewajiban bagi dia. Dan jauh lebih afdal dia tidak ikut sholat Jumat. Agar tidak berseberangan dengan kaum muslimin. Ya. Makanya di Masjid Haram Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah, walaupun Jumat tetap perempuan dibolehkan datang. Ya. Lokasi mereka ditentukan, titik-titik mereka ditentukan. Kalau di Masjid Haram Mekah ya, kalau Masjid Nabawi ya tempat yang mereka sering sholat di bagian belakang Masjid Nabawi, itu tetap 5 waktu sholat dan Jumat juga mereka bisa pakai. Bukan dibuka untuk laki-laki, enggak. Perempuan tetap perempuan. Karena memang hukumnya mereka boleh hadir sholat Jumat, tapi bukan kewajiban. An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Majmu' Fatwa beliau, juz 4 halaman 484 mengatakan, menurut ijma' tidak diwajibkan bagi wanita melaksanakan sholat Jumat. Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitab Al-Mughni, juz 2 halaman 151 mengatakan, tidak ada perbedaan pendapat antara para ulama bahwa wanita tidak diwajibkan melaksanakan sholat Jumat, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Munzir rahimahullah. Bisa dibaca atau dilihat dari kitab Nailil Autar juz 3 halaman 226 dan 227. Ya. Hadis ini teman-teman sekalian adalah hadis yang mulia, menjelaskan salah satu hukum syar'i, dan hukum syar'inya sudah kita paparkan tadi pendapat para ulama, yaitu hukum Jumat bagi selain 4 golongan tadi yang disebutkan. Hamba sahaya, wanita, anak kecil dan juga orang sakit. Wajib bagi laki-laki yang berakal muslim, sehat jasmani dan rohani. Jadi ini bukan pilihan. Ya. Alhamdulillah di negara kita orang sudah banyak yang mengerjakan. Kalau Jumat sering ramai. Ya. Sebenarnya kita berharap pemahaman mereka tentang wajibnya Jumat ke masjid itu juga ditarik ke sholat 5 waktu. Makanya seorang anak muda Yahudi di Amerika pernah berbicara sama seorang anak muda Muslim. Ya, anak Muslim ini berkata, anak muda Muslim ini berkata kepada Yahudi, mungkin kalian sekarang berhasil merebut Palestina dari kami. Tapi satu waktu nanti kami akan datang dengan pasukan besar mengalahkan kalian. Dan pada saat itu kami akan memerangi kalian, bahkan membunuh kalian. Ya. Sampai kalau kalian sembunyi di bawah pohon atau di atas batu, maka pohon dan batu itu akan bicara, hai Muslim, ini Yahudi, bunuhlah dia. Ini hadis sahih tentunya. Maka si Yahudi tersebut tertawa dan senyum. Lalu dia mengatakan, yang kau sampaikan itu betul dan kami tahu itu. Maksudnya kalian akan memerangi nanti kami. Tapi orang-orang yang memerangi kami nanti bukan orang seperti kamu ini. Orang-orang Muslim yang sholat subuhnya penuh, rame seperti sholat Jumat. Kapan umat Islam sudah faham
5 waktu sholat itu juga wajib bagi laki-laki ke masjid. Keutamanya mereka kejar, sebagaimana mereka kejar keutamaan Jumat, maka pada saat itu Islam akan jaya. Karena mereka sudah mengetahui hak wajib mereka yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga dari hukum tadi yang sudah kita jelaskan, yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bagaimana wanita tidak wajib hadir sholat Jumat, tapi boleh mereka hadir. Termasuk juga anak kecil, termasuk juga hamba sahaya kalau dapat izin dari tuannya. Termasuk orang sakit selama dia masih mampu. Tapi mereka-mereka ini punya uzur. Lebih baik kalau memang mereka tidak hadir Jumat itu. Terutama bagi orang sakit, kalau dia parah sakitnya, maka tidak perlu dia paksakan masalah itu. Kemudian yang kita mau ambil dan kita tambahkan teman-teman sekalian tentang keutamaan hari Jumat. Nah ini termasuk tambahan informasi yang tidak dijelaskan dalam bahasan kita ini, lalu dari buku kita, dan saya akan coba jelaskan teman-teman sekalian supaya Anda tahu ya kenapa Jumat itu eksklusif. Ya. Ada sholat Jumatnya khusus. Ya. Bahkan semua laki-laki diwajibkan. Dan saking mulianya Jumat itu sampai dianjurkan mandi pada saat mau sholat Jumat. Menggunakan baju yang paling bagus, minyak wangi yang paling bagus. Dan di situ diadakan khutbah. Bukan seperti sholat duhur biasanya. Padahal dia di waktu duhur dan dia setara dengan duhur. Jadi orang kalau sholat Jumat, sudah sholat Jumat tidak lagi sholat duhurnya. Kan gitu. Perhatikan hadis-hadisnya. Yang pertama teman-teman sekalian. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, khairu yaumin tal'at alaihi syamsu yaumul jum'ati. Hari yang paling baik di mana matahari terbit padanya ya, sepanjang pekan yaitu hari Jumat. Fihi khulika Adam, pada hari itulah Allah ciptakan Adam alaihissalam. Wa fihi udkhilal jannah, pada hari itu juga hari Jumat dimasukkan ke dalam surga. Wa fihi ukhrija minha, dan di hari Jumat juga dia dikeluarkan dari surga. Wala taqumus sa'atu illa fi yaumil jum'ah, dan ketahuilah tidak akan terjadi kiamat kecuali di hari Jumat. Ya. Hadis ini hadis yang sahih riwayat Muslim di jilid 2 halaman 585 dari Kitabul Jum'ah. Bahkan ada riwayat lain yang menjelaskan kalau tiba hari Jumat maka hampir seluruh makhluknya Allah menegadahkan, maksudnya di antaranya hewan-hewan dalam riwayat dikatakan menegadahkan wajahnya ke langit menunggu apakah sangkakala ditipu atau tidak. Karena memang khawatir hari Jumat itu terjadi kiamat. Dan Allah tidak pilih kecuali memang hari itu punya nilai tersendiri. Itulah sebabnya kenapa Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis ya, dari Abu Hurairah dan juga Hudzaifah radhiyallahu anhuma, keduanya meriwayatkan, adallallahu 'anil jum'ati man kana qablana fa kana lil yahudi yaumus sabt wa kana lin nasara yaumul ahad faja'a Allahu bina fahadana Allahu li yaumil jum'ah. Allah menyimpangkan kaum sebelum kita dari hari Jumat. Maka untuk kaum Yahudi hari Sabtu. Sedangkan untuk kaum Nasrani hari Ahad. Lalu Allah membawa kita dan menunjukkan kita kepada hari Jumat. Jadi memang dari hari-hari raya semua orang ini yang paling mulia adalah hari Jumat. Dan hadis ini hadis yang sahih dan dinukil atau riwayat ini, perkataan ini, mauquf ini diriwayatkan dalam banyak buku, di antaranya Syiar Alam Nubala, penjelasan tentang statement sahabat yang mulia ini. Kemudian juga ada hadis yang lain teman-teman sekalian, kalau hari Jumat itu selain ada ibadah sholat Jumat yang mulia, juga ada waktu mustajab doa.
permintaan muslim yang baik, ikhlas, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dinukil dari sebuah riwayat masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda tentang Jumat, fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha ta'ala syai'an illa a'tahu iyyahu wa asyara bi yadihi yuqalliluha. Di hari Jumat terdapat satu waktu yang jika seorang muslim melakukan sholat di dalamnya dan memohon sesuatu kepada Allah Ta'ala, niscaya permintaannya akan dikabulkan. Lalu beliau memberikan isyarat dengan tangannya yang menunjukkan sedikitnya waktu itu. Ini teman-teman sekalian dinukil dari riwayat Bukhari dan juga Muslim. Para ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'in, mereka berpendapat bahwa waktu itu adalah perkara waktu adalah apakah waktu tersebut tetap ada hingga saat ini atau sudah dihapus. Sementara bagi kelompok yang menyatakan bahwa waktu itu tetap ada, mereka berselisih pendapat tentang penentuan waktu tersebut. Seluruhnya menjadi lebih dari kurang lebih 30 pendapat. Semua dinukil oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah beserta dengan dalil-dalilnya. Dan pendapat ini yang paling kuat. Jadi ada waktu mustajab di hari Jumat. Nah, karena ada dua pendapat tadi mengatakan itu sudah tidak berlaku hanya di masa Nabi SAW, tapi ini pendapat yang lemah. Pendapat yang kuat adalah berlaku sampai hari kiamat. Tinggal pemilik pendapat yang mengatakan berlaku sampai hari kiamat itu berselisih pendapat tentang waktunya. Kapan mustajab itu? Sehingga seorang muslim jangan sia-siakan waktu itu. Pendapat pertama tentang penentuan waktu mustajabnya doa itu adalah dimulai dari duduknya imam sampai pelaksanaan sholat Jumat. Duduk imam ini ada yang pada saat dia naik mimbar kan, biasanya kalau mau khutbah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu kemudian dia duduk muadzin azan, kan gitu. Bisa itu, atau yang dimaksud adalah duduk di antara dua khutbah. Makanya imam setelah khutbah duduk itu, khutbah kedua dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dinukil oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Abu Burda bin Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala أن عبد الله بن عمر قال له أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة. Abu Burda mungkin di sini dan barangkali ya, atau di sini disebutkan bin. Baik, bin Abu Musa al-Asy'ari mengatakan bahwasanya Abdullah bin Umar pernah ditanya, apakah anda mendengar sesuatu disampaikan oleh ayah anda Umar bin Khattab dari Rasulullah SAW berhubungan dengan jam atau waktu yang mustajab itu di hari Jumat. Qala qultu na'am, maka dia pun mengatakan iya. Sami'tuhu yaqul, aku mendengarkan dia mengatakan, maksudnya Umar bin Khattab, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Umar bin Khattab mengatakan aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, hiya ma baina an yajlisal imamu ila an tuqdas salah. Dia bermula dari imamnya duduk sampai diiqamahkan atau sampai didirikan sholat. Di antara yang menguatkan pendapat ini adalah Imam Nawawi rahimahullah. Bahkan dia mengatakan pendapat ini yang sahih, yang paling shawab, benar. Sementara Imam Suyuti rahimahullah menentukan waktu yang dimaksud adalah ketika sholat didirikan. Ini khilaf antara ulama. Tapi pendapat yang paling kuat tadi, mulai khatib duduk sampai diiqamahkan sholat. Bisa duduk awal tadi habis salam, lalu muadzin adzan, atau memang duduk di antara dua khutbah. Dan ini semua teman-teman sekalian dinukil tentunya hadis riwayat Muslim dan pendapat Suyuti
Dinukil dari Risalah Nurul Lum'ah. Ya. Yang kedua, pendapat yang menyebutkan atau menentukan kapan waktu mustajab di hari Jumat itu adalah waktu selepas sholat asar. Mulai habis sholat asar sampai terbenam matahari. Di antara argumentasinya adalah hadis yang diriwayatkan oleh sebagian penulis kitab Sunan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Yaumul Jum'ati 12 sa'ah la yujad fiha abdun muslimun yas'alullaha syai'an illa atahu iyyah faltamisuha akhira sa'ati ba'dal asr." Hari Jumat itu ada 12 jam. 12 waktu. Jadi kalau kita anggap misalnya subuh jam 5, berarti 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya. Sampai jam 12 berarti 7 jam. Kemudian tambah 5 jam lagi 17 jam. Ya. Berarti dia mulai dari waktu duha sepertinya. Sampai waktu maghrib. Hari Jumat adalah 12 jam, tidak ada seorang muslim pun yang memohon sesuatu kepada Allah dalam waktu tersebut, melainkan akan dikabulkan oleh Allah. Maka peganglah erat-erat akhir waktu tersebut jatuh setelah asar. Atau jagalah baik-baik ya, waktu habis asar itu. Atau jagalah baik-baik waktu mustajab itu selepas asar, itu paling tepat. Dan di antara yang menguatkan pendapat ini adalah Ibnu Qayyim rahimahullah. Dia mengatakan ini adalah pendapat yang dipegang oleh kebanyakan generasi salaf. Dan banyak sekali hadis-hadis mengenai hal tersebut. Ya. Dan ini dinukil oleh Abu Daud dalam sunannya. Sunan Abi Daud. Dan juga An-Nasai dalam sunannya. Juga Al-Hakim sebutkan dalam kitab Mustadraknya. Sebagian ulama menyebutkan bahwa hikmah dari tersamarnya waktu mustajab ini adalah untuk memotivasi para hamba agar bersungguh-sungguh dalam memohon, memperbanyak doa dan mengisi seluruh waktu dalam waktunya dengan beribadah. Seraya mengharapkan pertemuan dengan waktu yang penuh berkah. Kemudian keutamaan yang lain teman-teman sekalian, kalau seingat saya tadi poinnya sudah 3, mungkin ini yang keempat. Keberkahan hari Jumat ini dengan adanya sholat Jumat itu sendiri. Tapi dengan syarat menjalankan poin-poin yang dianjurkan. Termasuk mandi sebelum sholat Jumat. Bahkan sebagian besar pendapat ulama mengatakan wajib mandi bagi kaum laki-laki yang mau Jumat. Berangkat daripada hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, atau Nabi SAW bersabda, la yaktasilu rajulun yaumal jum'ah. Tidak ada seorang laki-laki yang mandi pada hari Jumat. Wa yatatahharu mastata' min tuhrin. Lalu dia membersih atau bersuci semampunya, semaksimal mungkin dia mandi. Gosok semua tubuhnya, pakai sabun kalau kita sekarang pakai sampo. Wa yaddahinu min duhnihi. Lalu dia menggunakan ya, minyak. Sini minyak bisa bermakna juga minyak rambut. Ya. Sampo. Au yamassu min tibi baitihi. Atau dia menggunakan minyak wangi rumahnya. Itu dari rumahnya minyak wangi yang paling dia sukai. Thumma yakhruju fala yufarriqu baina itsnaini. Thumma yusalli ma kutiba lahu. Thumma yunsitu idza takallama imam. Idza takallama al-imam illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra. Lalu kemudian dia keluar menuju ke masjid dan dia tidak memisahkan antara dua orang yang sedang duduk. Kalau mau di saf-saf awal ya dari awal datang. Kemudian dia mendirikan sholat yang sesuai dengan tuntunannya. Lalu dia mendengarkan dengan seksama ketika imam sedang berkhutbah. Melainkan seluruh dosa-dosanya antara Jumat itu dan Jumat setelahnya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keutamaan yang luar biasa. Ya. Jadi Jumat sendiri punya ibadah yaitu sholat Jumat khusus dan ini salah satu
keutamaannya dan perintah-perintahnya. Mandi, ya pakai wangi-wangian. Di riwayatnya disebutkan pakai baju yang terbaik. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Kemudian teman-teman sekalian, disebutkan dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Man igtasala thumma atal jum'ata fa sallama quddira lahu thumma ansata hatta yafrugha min khutbatihi thumma yusalli ma'ahu ghufira lahu ma baina wa bainal jum'ati ukhra wa fadlu thalathati ayyam." Barang siapa yang mandi, nah ini berarti disuruh bersih mandi karena menghormati hari Jumat dan juga sholat Jumat itu. Barang siapa yang mandi lalu berangkat Jumat kemudian mendirikan sholat semampunya, sholat tahiyat masjid yang dianjurkan. Selanjutnya dia mendengarkan khutbah hingga khutbahnya selesai kemudian sholat bersama imam. Niscaya akan diampuni dosa-dosanya antara Jumat itu hingga Jumat berikutnya dan ditambah 3 hari. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Juga hadis Nabi SAW, as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir atau idza ijtanabatil kaba'ir. Salat fardu 5 waktu, salat Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan antara masa tersebut jika ia menjauhi dosa-dosa besar. Tapi di sini kita bisa lihat syaratnya dia dapat pengampunan dosa tadi kalau dia mandi, dia pakai wangi-wangian, ya, dia menggunakan baju yang bagus untuk hari Jumat. Kemudian dia tidak memisahkan antara 2 orang yang duduk lalu dia dengarkan khutbah lalu dia sholat. Itu syaratnya yang dibersihkan dosa-dosa kecil. Dosa besar tidak bisa. Dosa besar diampuni dengan taubat nasuha. Dalam hadis yang lain, selain mandi, pakai wangi-wangian tadi, ya, juga dianjurkan teman-teman sekalian untuk segera ke masjid. Nah, di Indonesia ini kadang-kadang masih luput ini ya. Mereka nunggu-nunggu lama, nanti bahkan ada yang tidak ikut khutbah sama sekali. Sementara Nabi SAW bersabda, "Man igtasala yaumal jum'ati guslal janabah." Barang siapa yang mandi di hari Jumat dengan mandi janabah. Thumma raha faka'annama qarraba badana. Kemudian dia pergi ke masjid segera. Maka seakan-akan dia berkorban dengan seekor unta. Unta mahal. Seperti dia bersedekah dengan unta. Hanya karena datang ke masjid lebih cepat. Uman roha fis sa'ati tsaniyah, dan siapa yang datang di waktu yang kedua, faka'annama qarraba baqarah, seakan-akan dia bersedekah dengan seekor sapi. Uman roha fis sa'ati tsalitsah, faka'annama qarraba qabshan aqran, siapa yang datang di waktu ketiga seperti dia berkorban dengan domba yang bertanduk. Uman roha fis sa'ati rabi'ah, faka'annama qarraba dajajah, dan barang siapa yang datang di waktu yang keempat, maka seakan-akan dia telah berkorban dengan ayam. Waman raha fis sa'atil khamisa faka'annama qarraba baydah. Dan barang siapa yang datang di waktu yang kelima, maka seakan-akan dia berkorban dengan telur. Fa idza kharajal imamu hadaratil malaikatu yastami'una dzikr. Dan kalau imam sudah datang khutbah, maka malaikat pun duduk mendengarkan zikir. Atau maksudnya ceramah yang disampaikan, ya, nasihat-nasihat itu. Hadis ini diriwayatkan Bukhari. Sebagian ulama mengatakan hadis ini memberikan gambaran kepada kita anjuran agar seseorang muslim, bagi yang punya pasangan halal atau punya istrinya, dia berhubungan biologis, lalu dia berniat menggabungkan antara mandi Jumatnya sama mandi junubnya. Karena di sini dikatakan barang siapa yang mandi pada hari Jumat seperti mandi janabah, ya, mandi junub. Dan mandi Jumat ini diwajibkan bagi muslim. Dalam sebuah hadis yang lain dikatakan
Ghuslu yaumul jum'ah wajib adalah kulli muslim. Mandi bagi seorang muslim wajib. Ada yang mengatakan juga sunnah muakkadah. Dan hal yang luar biasa teman-teman sekalian di hari Jumat yang banyak orang luput adalah bagaimana muslimin saling berkumpul satu sama yang lain pada kesempatan itu. Mereka saling bertemu, mereka mendengarkan khutbah bersama-sama, ya. Apalagi Nabi SAW mengatakan, "Waman lagha fala jum'atalah." Jadi kalau khatib sudah ada mimbar disuruh diam, tapi siapa yang berbuat hal yang sia-sia, dalam riwayat lain memindahkan kerikil saja, maka hilang pahala Jumatnya. Jadi kita disuruh dengar nasihat supaya kita punya bekal sepekan ke depan. Itu luar biasa keutamaannya. Luar biasa keutamaannya. Juga termasuk yang kami mau tambahkan teman-teman sekalian, sobi. Sobi ini golongan yang ketiga tadi ya. Yang pertama tadi yang boleh ya, tidak sholat Jumat, bahkan gugur dari mereka kewajiban adalah hamba sahaya, sudah kita jelaskan, wanita, sudah kita jelaskan, anak kecil sekarang. Anak kecil ini, ya, sebagian ulama menganjurkan di umur tamyiz, tamyiz ini umur mungkin 7 tahun ke atas lah. Sangat dianjurkan untuk membawa mereka ke masjid, supaya mereka terbiasa ya, mengikuti Jumat. Sholat berjamaah. Dan tidak disarankan membawa anak-anak yang kecil, yang masih rewel. Setahun, 2 tahun, 3 tahun yang mungkin hanya mengganggu orang sholat. Ya. Kalau sudah umur tamyiz dianjurkan sekali. Walaupun itu bukan kewajiban buat mereka. Kemudian juga marid. Ini golongan yang keempat dalam hadis, yaitu sakit. Nah sakitnya juga ini harus dilihat sakit apa dulu teman-teman sekalian. Jangan langsung memahami hadis secara letter-let. Ya, cuman karena sedikit sakit saja dia masih mampu Jumat tapi dia tinggalkan. Sakit memang yang membuat Anda tidak bisa keluar dari rumah. Ya, tidak memungkinkan Anda hadiri Jumat. Maka itu berbeda. Anda sedang kena stroke, ya, Anda sedang kena penyakit menular yang bisa menular kepada orang lain, itu lain. Kalau tidak, maka tidak ada. Dan tadi kita sudah sebutkan ada 2 golongan juga yang ditambahkan, yaitu Arab Badui yang pindah-pindah tempat tadi ya. Tidak menetap di satu tempat. Ya. Kemudian juga musafir. Sebagaimana As-San'ani nukil tadi. Ini musafir juga gugur dari mereka kewajiban Jumat. Dan tentu safar ada pendapat ulama ya. Ada yang mengatakan safar itu panjang sekali ini bahasanya, tapi ada yang mengatakan safar yang jaraknya 80 kilo ke atas. Sebagaimana dinukil dari pendapat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Di bawah ini berarti bukan musafir. Ada juga yang mengatakan yang penting jaraknya jauh, meletihkan, maka dianggap safar. Ini khilaf di antara ulama. Allahu a'lam.